Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari UPN Veteran Jakarta, program studi akuntansi angkatan 2023, yang pada video kali ini akan menjelaskan mengenai intercompany profit transaction untuk inventory. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farida Putri Aryani, dan di video kali ini saya nggak sendirian, saya bareng teman-teman saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Azmi Neto. Perkenalkan, saya Bagas Hersiprianto. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia Rocky. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas soal intercompany transaction untuk transaksi persediaan atau inventory. Di dalam suatu kombinasi bisnis itu nggak luput dari transaksi antar parent dan subsidiary. Kan di kombinasi bisnis itu ada parent, subsidiary, atau induk dan anak. Nah, di antara grup kombinasi bisnis ini tuh nggak luput transaksi antara induk dan anak. Jadi ada transaksi kayak bonds, ada plan aset, ada inventory, dan lain sebagainya. Nah, transaksi ini tuh disebut dengan intercompany transaction. Transaksi ini tuh sebenarnya sah-sah aja secara hukum dan bisa dicatat di laporan keuangan masing-masing entitasnya. Jadi kalau misalnya itu antara induk dan anak ya dicatat di induk dan anak untuk masing-masingnya itu bisa. Tapi dalam penyusunan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi, transaksi tersebut itu harus dieliminasi karena transaksi ini tuh transaksi antar entitas bisnis ini dalam satu grup yang tidak akan menciptakan nilai ekonomi eksternal bagi pihak luar sehingga tuh laporan keuangannya itu nggak bakal relevan untuk ditampilkan dalam sehingga transaksinya itu nggak relevan untuk ditampilkan dalam laporan keuangan yang mencerminkan posisi dan kinerja keuangan grup secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya jurnal-jurnal transaksi antar entitas dalam satu grup itu nggak dieliminasi, itu tuh nanti bakal memunculkan bakal terjadi overstatement, overvalue, terus nggak menciptakan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dan jurnal eliminasi nanti itu juga untuk transparansi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas gitu. Nah, ya tadi udah di-mention di awal, transaksi intra-afiliasi atau intercompany transaction di dalam satu grup itu harus dieliminasi. Jadi eliminasinya itu eliminasi penjualan dan pembelian antara parent dan subsidiary-nya. Nah, transaksi ini tuh kan persediaan kan ada persediaan yang udah seluruhnya terjual, ada eliminasi untuk persediaan yang sudah terjual sepenuhnya, ada penjualan persediaan yang dia tuh masih ada menyisakan ending inventory dan persediaan yang bakal memunculkan ending inventory atas bakal memunculkan beginning inventory atau inventory awal yang udah dicatat sebelumnya sebagai ending inventory. Nah, jadi eliminasi penjualan dan pembelian antar parent dan subsidiary ini sebenarnya pertama tentang prinsip kesatuan ekonomi. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu kan disusun dengan menganggap seluruh entitas dalam satu grup itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Sehingga transaksi antar perusahaan yang dianggap enggak menghasilkan nilai ekonomi baru itu harus dieliminasi. Misalkan dalam satu keluarga ada ibu, ada anak. Kalau misalnya seorang ibu memberikan anaknya itu uang dan anaknya itu menerima uang dari ibunya, kita sebagai kreditor atau sebagai investor, sebagai eksternal yang melihat keluarga tersebut itu kan menganggapnya ya uang mereka segitu-segitu aja gitu. Pendapatan mereka nggak bakal bertambah karena ibu ngasih uang ke anaknya dan pendapatan mereka dan keuangan mereka tuh nggak kurang gara-gara ibu ngasih uang ke anaknya gitu kan. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada eliminasi transaksi internal. Jadi penjualan dan pembelian antar entitas grup itu tuh agar tidak terjadi pengakuan pendapatan dan biaya yang bersifat internal dan menyesatkan itu harus dieliminasi. Terus akun resiprokal. Jadi transaksi antar entitas itu kan bakal menghasilkan akun resiprokal kayak penjualan pembelian, HPP, utang piutang, dan lain-lain yang dicatat secara normal di laporan individual, tapi untuk laporan konsolidasian dia tuh harus dieliminasi gitu. Selanjutnya, dampak terhadap laba bersih konsolidasian. Jika seluruh barang dari transaksi internal telah dijual ke pihak luar, eliminasi nggak ngubah laba bersih konsolidasi karena penjualan dan HPP dieliminasi dalam jumlah yang seimbang. Ya, udah 100%. Jadi, laba atau keuntungan atas penjualan itu bisa kita catat keuntungannya gitu. Terus habis itu bisa dieliminasi, maaf. Terus eliminasi laba yang belum direalisasi. Jika masih ada persediaan akhir dalam transaksi internal, maka
perlu dilakukan eliminasi laba yang belum terrealisasikan atau unrealized profit karena keuntungan tersebut tuh belum benar-benar diperoleh oleh entitas gabungan secara eksternal. Jadi harus dieliminasi kalau misalnya persediaan itu tuh belum terjual sepenuhnya ke pihak eksternal. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini tuh case-nya adalah persediaan yang udah habis terjual secara 100%. Jadi nggak ada ending inventory, nggak ada beginning inventory. PT Induk menjual barang dagangan kepada PT Anak dengan harga 120.000 dan HPP-nya 100.000. Dalam pembukuan PT Induk, transaksi ini akan mencatat kas dari PT Anak sebesar 120.000, penjualan sebesar 120.000 dan pengakuan harga pokok sebesar 100.000. Sementara di PT Anak ya jelas akan mencatat pembeliannya dan pengeluaran kas sebesar 120.000. Transaksi ini bila nggak dilakukan eliminasi akan meningkatkan nilai penjualan dan pembelian serta laba grup yang nggak wajar gitu. Jadi untuk pertama kita kan catat transaksinya dulu yang tadi udah di soal yang cash pada sales sebesar 120.000 karena dia dapat uangnya itu sebesar 120.000 dan cost of goods sold sebesar 100.000 pada inventory 100.000. Nah, selanjutnya kita eliminasi si cost of goods sold-nya, yaitu akunnya adalah sales pada cost of goods sold senilai 120.000, yaitu senilai penjualannya tadi. Nah, selanjutnya ada transaksi intraafiliasi untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasikan pada persediaan akhir. Jadi, konsep dari unrealized profit dalam persediaan akhir itu, keuntungan itu timbul dari transaksi antar entitas satu grup, tapi kalau misalnya belum dijual ke pihak eksternal pada akhir periode itu belum bisa direalisasikan keuntungannya kalau misalnya dari perspektif konsolidasian dan transaksi itu tuh harus dieliminasi. Jadi, penjualan persediaan akhir ini kalau misalnya belum 100% ya harus dieliminasi karena ya keuntungannya nggak bisa kita terima gitu. Terus habis itu alasan eliminasi diperlukan itu karena kalau nggak dieliminasi, persediaan dan laba bersih konsolidasi akan dilaporkan terlalu tinggi atau overstatement. Nah, itu tuh melanggar prinsip akuntansi, akrual, dan kehati-hatian serta mengganggu akurasi si informasi keuangannya. Terus habis itu dampak dari eliminasi pada laporan keuangannya tuh bakal menurunkan nilai persediaan akhir dan menaikkan HPP agar laba bersih konsolidasi itu mencerminkan transaksi eksternal yang sebenar-benarnya gitu. Terus habis itu sifat sementara eliminasi. Jadi laba yang ditangguhkan kayak dari ending inventory-nya itu kan ditangguhkan labanya. Nah, itu kan nanti bakal direalisasikan pada periode berikutnya pas barang-barang itu udah berhasil terjual ke pihak eksternal atau pihak ketiga. Nah, itu tuh menjaga prinsip periodisasi dan konservatisme dalam pelaporan. Dan yang terakhir itu ada pentingnya pemahaman dan penerapan. Jadi, eliminasi unrealized profit itu merupakan prosedur konsolidasi rutin dan krusial karena tanpa penyesuaian ini tuh laporan keuangan konsolidasi ya, laporan keuangan grup itu nggak dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan kayak investor, kreditor, atau regulator. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini kalau misalnya persediaan akhirnya masih ada ya, jadi belum terjual sepenuhnya. PT Induk menjual barang kepada PT Anak seharga 30.000 dengan HPP-nya 25.000. Nah, dari transaksi ini kan ada laba 5.000 ya. Nah, di akhir periode hanya 2/3 dari barang tersebut yang berhasil dijual oleh PT Anak ke pihak eksternal atau pihak ketiga. Artinya ada 1/3 dari barang yang masih berada di persediaan akhir. Sehingga laba sebesar 1.666 itu masih belum direalisasi secara konsolidasi. 1.666 ini dapat dari mana? Dapat dari keuntungan si PT Induk menjual. Kan dia jual 30.000 dengan HPP 25.000. Dia punya keuntungan 5.000 di situ. Tapi ada barang 1/3-nya yang belum terjual. Jadi 1/3 dikali 5.000. Nah, di sini tuh kita punya dua metode. Pertama itu ada metode equity. Pertama itu ada jurnal eliminasi COGS sama seperti sebelumnya, itu sales pada COGS sebesar 30.000 sesuai harga jualnya. Terus yang kedua itu jurnal eliminasi unrealized profit-nya, yaitu sebesar akunnya COGS pada inventory sebesar 1.666. Dan kalau di equity itu ada jurnal untuk mencatat investasi, yaitu dia akan mengurangi income from anak dan mengurangi investment in anak sebesar 1.666. Sedangkan untuk metode cost itu sama aja, tapi nggak mencatat jurnal investasinya. Jadi yang pertama itu ada jurnal eliminasinya, yaitu sales pada COGS sebesar 30.000 dan mengeliminasi unrealized profit-nya, yaitu COGS pada inventory sebesar 1.666.
Dan yang ketiga tuh ada transaksi intraafiliasi untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi pada persediaan awal. Kalau dicatat sebelumnya kan 1/3 persediaan itu belum terjual kan dari pihak anak ke pihak eksternal lain itu bakal dicatat keuntungannya di periode sebelumnya kalau si barang itu udah berhasil terjual sepenuhnya ke pihak eksternal gitu. Yang pertama itu ada pengakuan kembali laba yang tertunda. Jadi unrealized profit dari periode sebelumnya yang terdapat dalam perjanjian akhir itu harus diakui sebagai realized profit jika barang itu sudah terjual ke pihak selanjutnya, pihak ketiga, pihak eksternal. Nah, tujuan pengakuan kembali ini tuh dilakukan agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laba real, laba sesungguhnya yang diperoleh dari transaksi internal, bukan dari transaksi internal antara entitas dalam grup. Selanjutnya ada eliminasi periode sebelumnya. Jadi, laba tersebut sebelumnya tuh telah dieliminasi karena belum terrealisasi, mengingat barangnya belum terjual dari grup gitu. Kalau misalnya, misalkan anak jualnya bukan ke pihak ketiga, tapi ke entitas lain yang masih dalam satu grup, itu tuh nggak bisa juga karena ya barangnya dijual ke pihak eksternal. Nah, habis itu pembalikan eliminasi. Jadi kalau barangnya udah terjual ke pihak luar, eliminasi laba sebelumnya itu dibalik, yaitu dengan mendebet akun investasi. Kalau misalnya ini pakai metode akuitas itu pakai investasi atau return earning dan mengkreditkan akun HPP atau COGS (cost of goods sold). Dan yang terakhir ada dampak ke laporan konsolidasi. Jadi penyesuaian itu menurunkan beban HPP dan meningkatkan laba bersih konsolidasi. Nah, ini tuh mencerminkan laba yang kini udah sah dan layak untuk diakui dalam pelaporan di laporan keuangan konsolidasian grup atau laporan keuangan grup. Kita langsung masuk ke contoh salah. Ini tuh untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi pada persediaan awal. Selama tahun 2022, PT Induk menjual barang dagangan kepada PT Anak dengan HPP 60.000. PT Induk menetapkan margin tetap sebesar 25% dari kos atas setiap penjualan ke anak perusahaan. Jadi PT Anak itu HPP-nya menjual ke anak itu HPP-nya 60.000 dan keuntungan itu 25%. Nah, jadi dia itu kan mencatat 75.000 ya. 25% dikali 60 itu kan 15.000. Nah, keuntungannya 15.000, jadi harga jualnya 60.000 tambah 15.000 itu. Jadi 75.000. Nah, PT Anak kemudian berhasil menjual kembali 80% dari barang tersebut ke pihak eksternal dengan harga total 70.000. Sisa 20% barang yang masih berada dalam persediaan akhir PT Anak. Nah, di sisi lain, persediaan untuk tahun sebelumnya, tahun 2021 itu udah terjual kembali, terjual seluruhnya gitu dengan harga 18.000. Jadi, kita pertama di metode equity. Kita mengeliminasi COGS sama seperti sebelumnya, yaitu sales pada COGS sebesar nilai jualnya 75.000. Terus abis itu mengeliminasi unrealized profit sebesar 3.000. 3.000 ini dapat dari mana? 3.000 itu dapat dari sisa 20% persediaan di akhir periode dikali dengan 15.000. Jadi 20% kan sisanya, 15.000 itu keuntungannya, 25% dari 60.000. Jadi ya 3.000 gitu yang belum yang unrealized profit gitu. Habis itu kalau misalnya di metode equity kita tuh mencatat investasi yaitu mencatat investasinya income from anak 4.800 pada investment in anak 4.800. Terus habis itu untuk metode cost itu pertama ada jurnal eliminasi dan jurnal eliminasi untuk COGS dan jurnal eliminasi untuk unrealized profit itu tuh sama kayak metode equity. Cuma bedanya untuk metode cost itu ada jurnal mengakui realized profit yang sebelumnya ditangguhkan. Itu tuh akunnya retain earnings 4.800 pada COGS 4.800. 4.800 ini didapat dari sisa persediaan di tahun 2021 yang menjadi beginning inventory di tahun 2022 yang kebetulan tidak ada di soal. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dari materi intercompany profit transaction inventory. Saya akan melanjutkan yaitu pada materi selanjutnya tentang penjualan downstream atau jadi transaksi antar perusahaan itu dibedakan atas dua, yaitu downstream dan downstream dan upstream. Untuk penjualan downstream itu berarti barang dijual dari induk ke anak perusahaan. Begitu pula sebaliknya, penjualan upstream terjadi saat anak perusahaan menjual barang ke perusahaan induk.
Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dalam melaporkan keuangan konsolidasian, kita harus memperhatikan apakah ada laba yang belum benar-benar direalisasi oleh perusahaan secara keseluruhan. Misalnya kalau induk menjual barang ke anak dan sebagian barang itu masih belum terjual ke pihak luar sampai akhir tahun, maka labanya belum dianggap nyata atau belum realized atau unrealized. Dalam kasus seperti ini, kita harus mengeliminasi laba tersebut saat menyusun laporan keuangan konsolidasian agar tidak kelihatan seperti untung yang mana padahal belum terjadi. Jadi kalau transaksinya downstream, laba yang belum direalisasi itu sepenuhnya berasal dari induk. Jadi dalam laporan konsolidasian, seluruh labanya harus dieliminasi. Tapi kalau transaksinya upstream atau dari anak ke induk, eliminasinya sedikit lebih berbeda, yaitu kita tetap harus menghilangkan laba yang belum direalisasi. Namun karena laba itu berasal dari anak perusahaan, kita juga harus memperhitungkan berapa persen proporsi kepemilikannya induk di anak tersebut. Jadi laba yang belum direalisasi akan berpengaruh ke dua hal, yaitu laba induk dan dan eh, bagian milik NCI atau pemegang saham non pengendali. Lanjut kita masuk ke dampak terhadap pencatatan keuangan. Jadi kita bahas dulu terhadap non controlling interestnya. Jadi jika downstream itu laba anak itu tidak berpengaruh. Jadi laba anak itu tetap dicatat utuh dalam laporan konsolidasian dan NCI itu tidak terdampak, tidak menerima bagiannya secara utuh ya. Meskipun perusahaan secara keseluruhan mengoreksi laba akibat unrealized profit, pengurangan tersebut hanya membebani induk dan bukan anak. Maka NCI itu tetap menerima bagiannya dari laba anak sesuai dengan persentase proporsi kepemilikannya tanpa ada penyesuaian akibat eliminasi. Nah, jika transaksi tersebut upstream, laba anak itu dikoreksi terlebih dahulu dan jadi lalu NCI ikut menanggung pengurangan laba sesuai proporsi kepemilikan. Jadi dalam hal ini saat dilakukan eliminasi atas laba yang belum direalisasi, NCI itu juga ikut menanggung dampaknya secara proporsional. Saya kasih contoh misalkan jika anak memperoleh laba yang belum terrealisasi sebesar 100 juta dan induk memiliki 80% kepemilikan saham atas anak, maka 20 juta dari pengurangan tersebut akan mengurangi bagian laba yang masuk ke NCI. Jadi pada transaksi upstream, laba anak yang dilakukan konsolidasi akan dikoreksi terlebih dahulu dan terus setelah itu dihitung alokasinya antara induk dan NCI atau proporsi kepemilikannya. Lalu dampaknya terhadap pihak controlling interest, yaitu jika transaksi downstream, controlling interest itu menanggung seluruh pengurangan akibat eliminasi laba yang belum terrealisasi. Nah, jadi laba yang belum direalisasi itu seluruhnya berasal dari induk. Jadi dampaknya eliminasi atas laba tersebut sepenuhnya mengurangi laba induk. Jadi bagian laba anak itu tidak berpengaruh sehingga CI secara langsung menanggung seluruh dampak eliminasi. Maka laba yang dikonsolidasikan ke induk harus dikurangi dengan jumlah unrealized profit yang muncul dari transaksi tersebut. Nah, ini berbeda kalau upstream. Kalau upstream itu CI hanya menanggung pengurangan sesuai proporsi kepemilikannya di sana dan sisanya akan mengurangi bagian laba milik NCI. Nah, jadi karena transaksi dilakukan oleh anak dan laba yang muncul di laporan keuangan anak, maka saat dilakukan eliminasi terhadap laba yang belum direalisasi, CI itu hanya menanggung bagian dari laba tersebut sesuai dengan porsi kepemilikan induk di anak.
Misalnya jika laba belum terrealisasi itu sebesar 100 juta dan induk memiliki 80% saham, maka hanya 80 juta saja yang dikurangkan dari laba induk dan sisanya itu 20 juta akan mengurangi bagian laba yang dialokasikan ke NCI. Ya ini. Nah, kita masuk ke contoh soal jika perusahaan itu melakukan transaksi downstream atau upstream. Di sini ada kepemilikan parent terhadap anak diasumsikan yaitu 80%. Penjualan atas antar perusahaan selama tahun berjalan adalah sebesar $100.000 dan persediaan per 31 Desember yaitu 2016 yaitu mencakup laba yang belum direalisasi atau sebesar 20.000. Nah, ini terdapat informasi sales, HPP, ada gross profit dari parent subsidiary, expense, separate income dari parent dan subsidiary. Jadi perusahaan itu 200.000 untungnya, kalau subsidiary sebesar 50.000. Masuk ke ini ya hitungannya. Nah, kalau downstream itu maka akun penjualan dan harga pokok penjualan induk itu atau perusahaan parent itu mencerminkan laba yang belum direalisasi sebesar 20.000 dan laba berisi anak perusahaan sebesar 50.000 itu merupakan laba yang sudah direalisasi. Nah, jadi dalam kasus ini perhitungan bagian non-interestnya tidak terpengaruh oleh transaksi antar perusahaan dan dihitung sebagai 50.000 dikurang langsung dikali dengan 20% atau non-controlling interestnya. Jadilah ini 10.000. Ini dalam jutaan rupiah. Oh ya, ini untuk downstream dulu ya tadi ya udah. Nah, kalau upstream maka akun penjualan dan HPP atau harga pokok penjualan anak itu mencerminkan laba yang belum direalisasi, yang mana itu sebesar 20.000 dan laba yang telah direalisasi anak perusahaan hanya sebesar 30.000. Jadi yaitu 50.000 dikurang dengan 20.000 dan dikalikan dengan 20%. Dapatlah hasilnya itu 6.000. Nah, ini terdapat perbedaan di sini, yaitu kalau downstream yang mana tidak dikurangkan oleh 20.000 langsung dikalikan dengan 20% dan ini dikurangi dengan 20.000. Oh, di sini 20.000 adalah laba yang belum direalisasi. Tanya sama semua ini konsolidasian, laporan konsolidasian itu salesnya kan dijumlah 600 itu dijumlah dengan 300 kurangi oleh penjualan antara perusahaan selama tahun berjalan yang mana sebesar 100.000 kurang 100, lalu HPP-nya dijumlah semuanya, dijumlah ini tambah ini dikurangi dengan 100.000 juga, dapatlah gross profit itu semuanya masih sama sampai net income. Baru setelah dikurangi dengan non-controlling interest-nya, jadi terdapat perbedaan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk multiple choice-nya. Pertama, 1. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, mengapa transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan induk harus dieliminasi? Jawaban yang benar adalah C, karena transaksi tersebut tidak mencerminkan nilai ekonomi baru dari sudut pandang grup. Kayak tadi dijelasin di awal, sebagai keluarga, jadi ibu dan anak memberikan uang, dan itu kan gak bakal menjadi pendapatan atau pengeluaran bagi si grup tersebut atau keluarga tersebut. Yang kedua, PT Induk menjual kepada anak 30.000 dengan HPP 25.000. Berarti keuntungannya 5.000 kan, 30.000 dikurang 25.000. Nah, 1/3 dari barangnya masih berada dalam persediaan akhir si anak.
Nah, jumlah laba yang belum direalisasikan itu berapa? Jumlah laba yang belum direalisasikan itu adalah senilai jumlah barang yang masih tersisa, yaitu 1/3. 1/3 dikali dengan keuntungan penjualannya, yaitu 5.000. Nah, jadi laba yang belum direalisasikan itu 1/3 dikali 5.000, sebesar 1,666. Lanjut saya akan menjelaskan terkait bagian PG nomor berikutnya, itu nomor 3. Ya, pertanyaan di sini adalah jika induk menggunakan metode ekuitas dan menjual barang ke anaknya dengan harga yang mencerminkan laba 30% dan sebagian barang masih berada dalam persediaan anak pada akhir tahun, maka perlakuan konsolidasi terhadap laba tidak terrealisasi tersebut adalah yang C, yaitu mengeliminasi proporsi laba tidak terrealisasi dan menyesuaikan akuntan investasi. Yang mana di sini dalam metode ekuitas, perusahaan induk tidak mengakui bagian atas laba anak dan perusahaan. Namun, jika terdapat transaksi downstream, yaitu dari induk ke anak, dengan laba yang belum terrealisasi di akhir tahun, misal kayak di sini adalah barang yang belum terjual oleh anak ke pihak eksternal, maka laba tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasinya. Karena ini downstream, seluruh laba tidak direalisasi, seluruh laba yang masih belum terrealisasi harus dieliminasi dari laporan. Dan karena induk juga menggunakan metode ekuitas, eliminasi tersebut dilakukan penyesuaian akun investasi pada anak, bukan pada laba anak. Oh, yang berikutnya adalah soal nomor 4, yaitu dalam transaksi upstream, pengaruh laba tidak terrealisasi terhadap laporan konsolidasi paling tepat disesuaikan melalui, yaitu yang B, pengurangan laba anak sebelum menghitung porsi induk dan NCI. Apa demikian? Untuk upstream sale ini, yaitu dari penjualan dari anak ke induk, bila tidak terrealisasi dalam dalam persediaan akhir mempengaruhi laba anak karena anak mencatat laba dari penjualan tersebut. Dalam konsolidasi, laba yang tidak terrealisasi ini dikurangkan dari laba anak terlebih dahulu. Baru setelahnya, laba anak yang sudah dikurangi akan dialokasikan ke induk dan ke NCI-nya. Ini penting karena laba tersebut belum terrealisasi di tingkat grup atau tingkat entitasnya, sehingga tidak boleh diakui oleh siapapun, baik itu induk maupun NCI. Lanjut ke soal berikutnya, ini soal nomor 5. Soal peringkat nomor 5 itu diketahui data seperti berikut, yaitu laba bersih anak pertama adalah 1 miliar. Transaksi upstream dari anak ke induk yaitu yang masih tidak terrealisasi sebesar 60 juta. Mohon maaf, ini nolnya kelebihan 1 ya. Presentasi kepemilikan induk yaitu 90%. Berapa porsi kepemilikan anak? Berapa porsi laba bersih anak yang diakui oleh induk dalam konsolidasi? Yang pertama adalah laba anak yang dalam penyesuaian. Pertama kita masukkan laba bersih anak yaitu 1 miliar dikurang oleh unrealized profitnya itu atau laba yang tidak terrealisasi sebesar 60 juta. Kita mendapatkan hasil sebesar 940 juta. Lalu 940 juta dikalikan dengan 90%, kita mendapatkan hasil 846 juta. Yaitu jawabannya yang A. Lalu untuk yang berikutnya, soal PG nomor 6, di sini Aldi Corporation memiliki 75% saham Baba. Pada tahun 2017, Baba memiliki laba bersih sebesar 1 miliar 350 juta. Dan juga terdapat laba yang tidak terrealisasi dari downstream sale pada akhir 2016 sebesar 300 juta. Di mana setengahnya baru dijual pada 2017. Tidak ada laba terrealisasi baru di akhir 2017. Berapa laba bersih Baba yang diakui oleh Ali pada akhir tahun 2017? Karena kita hitung dulu, 75% bila dikalikan dengan 1 miliar 350 juta, itu kita mendapatkan 1 miliar 12 juta 500 ribu rupiah. Lalu realisasi laba tidak terrealisasi dari tahun sebelumnya itu adalah 50%, yang mana 50% dari 300 juta laba tidak terrealisasi tahun sebelumnya. 50% dikali 300 juta kita mendapatkan 150 juta. Dengan total 1 miliar 12 juta 500 ribu ditambahkan 75% dikali 150 juta, kita mendapatkan 1 miliar 87 juta 500 ribu. PPT.
Contoh soal selanjutnya itu nomor 7. PT Gus menjual persediaan senilai 500 juta ke PT MIF dengan laba sebesar 100 juta. Sampai akhir periode, sebagian barang senilai 12 juta masih tersimpan di gudang anak perusahaan. Nah, jadi pertanyaannya adalah jenis transaksi ini tergolong, jawabannya adalah penjualan downstream. Jadi ya transaksi seperti yang tadi kita bahas, jadi transaksi dari induk ke anak itu downstream. Karena penjualan adalah induk dan pembelinya adalah anak. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 8. PTP memiliki kepemilikan terhadap PTS sebesar 75%. Pada 2016, PTP menjual barang ke PTS sebesar 2 juta rupiah dengan laba kotor 500.000 rupiah. Separuh barang masih ada di persediaan PTS pada akhir 2016. Pertanyaannya, berapa besar unrealized profit yang harus dieliminasi pada akhir tahun 2016? Nah, di sini kunci jawabannya adalah jawaban yang C, yaitu 250.000. Penjelasannya yaitu unrealized profit ya sama dengan 50% dikalikan dengan 500.000 atau 50% dari 500.000. Itu 250.000. Karena 50% dari barang belum terjual, maka separuh laba kotor belum terrealisasi dan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu PT Parlemen memiliki kepemilikan terhadap PT Sun sebesar 80%. Pada 2020, PT Sun menjual barang ke PT Parlemen sebesar 1,2 juta dengan laba kotor yaitu 400.000 rupiah. 25% barang masih ada di persediaan PT Parlemen pada akhir tahun 2020. Berapa pengaruh koreksi terhadap non-controlling interest akibat unrealized profit? Kunci jawabannya adalah yang A atau 20.000. Nah, jadi dalam transaksi upstream, laba anak itu dipengaruhi langsung, sehingga NCL ikut terkoreksi sebesar persentase kepemilikannya atas laba yang belum direalisasi. Jadi ya unrealized profit 25% dikalikan dengan 14.000 atau laba kotornya, dapatlah angka sebesar 100.000. Lalu 100.000 ini unrealized profit ini dikalikan dengan 20% atau non-controlling interest-nya, dapatlah 20.000 atau koreksi NCI-nya. Kita masuk ke soal nomor terakhir, yaitu PT Induk menjual ke PT Anak persediaan sebesar 2.500.000 dengan laba kotor sebesar 500.000. 40% dari barang masih belum dijual atau masih tersimpan oleh PT Anak di akhir periode. Kepemilikan PT Induk atas PT Anak itu sebesar 90%. Berapakah dampak eliminasi terhadap NCI? Nah, kunci jawabannya itu adalah yang B, atau sebesar 200.000. Penjelasannya, dalam transaksi, ya karena ini transaksi downstream, unrealized profit itu hanya berdampak pada induk dan tidak mempengaruhi NCI. Jadi tinggal 40% dikalikan dengan 500.000. Jawabannya hasilnya adalah 200.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut. Untuk soal berikutnya, yang saya menjelaskan lagi itu terkait dengan soal esainya. Soal esai nomor 1. Di sini tanyakan, jelaskan secara komprehensif mengapa laba tidak terrealisasi dalam transaksi intraafiliasi harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam jawaban Anda sertakan juga perbedaan perlakuan antar transaksi downstream dan upstream serta pengaruh terhadap entitas induk dan juga non NCI-nya. Ini
Pertama, laba tidak terrealisasi harus dieliminasi karena belum mencerminkan keuntungan nyata. Laba terrealisasi harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi karena tidak mencerminkan keuntungan nyata. Karena dari persepsi grupnya atau dari persepsi entitasnya, transaksi tersebut tidak mencerminkan pertukaran ekonomi dengan pihak eksternal. Akibatnya, pengakuan laba dari transaksi tersebut tidak mencerminkan peningkatan dari kekayaannya sendiri. Akibatnya, kekayaan bersih kelompok usaha secara keseluruhan. Pada transaksi downstream, yaitu dari induk ke anak, laba tidak terrealisasi juga secara sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab entitas induk. Oleh karena itu, eliminasi dilakukan 100% terhadap akun laba ditahan atau investasi dari sang induk dan tidak mempengaruhi dari NCI itu sendiri. Sebaliknya, pada transaksi upstream dari anak ke induk, laba tidak terrealisasi adalah bagian dari laba anak itu sendiri. Sehingga eliminasi dilakukan dengan mengurangi laba anak terlebih dahulu, yang mana itu akan mempengaruhi perhitungan laba yang dibagikan ke induk dan NCI secara proporsionalnya. Yang mana eliminasi ini tuh sangatlah penting untuk menghindari overstatement laba bersih dan aset, misal pada persediaan dan laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya untuk soal esai nomor 2. PT induk memiliki 80% saham PT anak pada tahun berjalan. Hasilnya 600 juta. Dengan markup 25% dari harga jual di akhir tahun. 40% dari barang masih berada di persediaan anak. Pertanyaan yang pertama yang A adalah, hitunglah jumlah laba tidak terrealisasi yang harus dieliminasi. Yang kedua, pengaruh eliminasi tersebut terhadap konsolidasi dan juga akun investasi. Pertama, kita hitung terlebih dahulu. Karena markup yang ini 25%, harga jual berarti 2% 5% atas laba jual, berarti laba itu adalah 25% dikalikan dengan 600 juta. Kita di sini mendapatkan 150 juta. Persentase dan di sini juga diketahui tadi dengan persentase barang belum terjual sebesar 40%. Jadi unrealized profit atau laba tidak terrealisasi adalah 40%. 40% kita kalikan dengan laba yang mungkin kita yang secara utuh, bila utuh, yaitu 40% dikali 155 juta. Kita dapatlah 60 juta. Karena ini transaksi downstream, maka seluruh laba yang tidak terrealisasi atau yang masih unrealized harus dieliminasi dari sisi sang induk. Laba konsolidasi ini akan berkurang sebesar 60 juta rupiah. Jika metode ekuitas digunakan, maka akun investasi pada anak akan dikoreksi atau dikurangi sebesar 60 juta. 60 juta. Tapi NCI tidak terpengaruh karena transaksi ini itu transaksi berasal dari induk. Mungkin saya bisa jelaskan oleh kawan saya. akan membahas tentang transaksi intracompany, persediaan atau inventories. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama itu esai. Saya akan membahas nomor 3, mengapa dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, keuntungan atau kerugian dari transaksi intercompany atau persediaan harus dieliminasi. Kemudian jelaskan juga konsep unrealized profit dalam konteks ini dan bagaimana perlakuannya dalam laporan keuangan konsolidasi. Oke, jawabannya itu mengapa keuntungan atau kerugian itu harus dieliminasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, entitas induk dan anak diperlakukan sebagai satu entitas tunggal, sehingga transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang sama itu tidak boleh dilampirkan atau dikeluarkan karena tidak mencerminkan aktivitas ekonomi eksternal dan harus dieliminasi agar laporan keuangan itu mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan hasil operasi yang sebenarnya bagi pengguna eksternal atau di luar perusahaan. Kemudian untuk konsep unrealized profit sendiri itu merujuk pada laba yang dihasilkan dari penjualan antar entitas dalam satu grup usaha yang belum terjual kepada pihak luar. Karena penjualan itu masih belum menghasilkan arus kas yang sebenarnya kepada pihak eksternal, maka laba tersebut itu belum direalisasi dari sudut pandang grup atau perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal studi kasus. Di sini ada PT Petani Merdeka memiliki kepemilikan sebesar 85% saham pada PT Sukses sekali.
Selama tahun 2023, PT sukses sekali membeli inventaris pada PT Petani Merdeka sebesar 80 juta. Pada akhir tahun 2023, seperempat dari transaksi inventaris tersebut belum terjual keluar atau ke pihak eksternal. Untuk laporan laba rugi pada masing-masing perusahaan pada awal tahun 2023 dapat dilihat di sini. Pada PT Petani Merdeka memiliki sales atau penjualan sebesar 500 juta, sedangkan pada PT Sukses Sekali memiliki penjualan sebesar 280 juta. Kemudian, cost of goods sold atau cost of sales di sini itu pada PT Petani Merdeka sebesar 250 juta, sedangkan pada PT Sukses Sekali itu sebesar 170 juta. Untuk gross profitnya sendiri itu dapat kita ketahui dari pengurangan sales dengan cost of goods sold, yaitu 500 dikurang 250, kita bisa mendapat 250, sedangkan untuk PT Sukses Sekali itu 280 dikurang 170 mendapat 110. Untuk expense-nya sendiri di pada PT Petani Merdeka itu memiliki sebesar 120 juta, sedangkan untuk PT Sukses Sekali itu 90 juta. Untuk PT Petani Merdeka memiliki spirit income atau laba terpisah sebesar 130 juta didapat dari 250 dikurangi dengan 120 sehingga mendapat 130. Untuk PT Sukses Sekali itu dari 110 dikurang 90 dapat 20 juta untuk net income-nya. Kemudian untuk pertanyaannya itu, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Lalu yang kedua itu, buatlah laporan laba rugi konsolidasian untuk mencari net controlling intershare serta controlling intershare of controlling net income. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Untuk menjawab soal yang A itu, jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama itu kita bisa menghapus akun sales dan COGS pada transaksi intracompany. Jadi kan dijelaskan PT Sukses Sekali ini membeli inventaris dari PT Petani Merdeka alias apa penjualan atau pembelian ini itu termasuk ke dalam transaksi eh, upstream sebesar 80 juta sehingga kita harus mengeliminasi sales, kita harus mendebit sales lalu mengkredit cost of goods sold sebesar 80 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang kedua itu kita harus menghapus inventory dan cost of goods sold dari seperempat transaksi inventaris yang belum terjual keluar. Jadi pada tahun 2023 ini kan ada 80 juta total transaksi. Tapi pada akhir tahun itu terdapat seperempat dari 80 juta. Seperempat dari 80 juta ini 80 dibagi seperempat itu 20 juta sehingga kita harus tidak boleh harus menghapus 20 juta ini. Kemudian untuk soal yang B itu kita diharuskan mencari laporan laba rugi konsolidasian. Oke, untuk salesnya ini kita kita bisa mendapat dari ini di awal 500 juta ditambah 280 jadi digabung karena consolidation petani mereka tambah sulit sekali digabung. Kemudian kita dikurangi dari jurnal eliminasi tadi sehingga 500 ditambah 280 dikurang 80 juta. Kita mendapat sales consolidation atau gabungannya itu sebesar 700 juta. Maaf. Kemudian untuk cost of goods sold-nya sendiri kita dapat dari 250 juta, kemudian ditambah dengan 170 juta. Kemudian di sini ada pengurang, kita harus mengurangi 80 juta lalu ditambah dengan 20 juta. Sehingga kita mendapat sebesar 250 tambah 170 ditambah 80 kemudian dikurang 20 mendapat 360. Untuk gross profitnya kita tidak mengambil dari awal ini karena tidak tidak terbaru ya karena untuk yang terbarunya ini yang ini 700 dikurang 360 sehingga mendapat 340 juta. Kemudian untuk expense-nya ini kita ambil dari laba rugi awal yaitu 120 tambah 90 juta. Kemudian mendapat 210 juta. Untuk consolidated net income itu kita bisa langsung kurangkan saja 340 juta dikurangi 210. Kita bisa mendapat 130. Nah, untuk menjawab soal yang B ini mencari non-controlling intershare dan controlling intershare-nya itu
Untuk NCR share-nya itu kita bisa mendapat dari 80 juta. Ini kan total penjualan selama tahun 2023. Kemudian dikurangi dengan yang belum terjual 20 sehingga kita mendapat 60 juta. Kemudian dikali dengan 15%. 15% ini kita bisa dapat dari 100% kepemilikan dikurang 85%. Sisanya itu 15% itu kepemilikan NCI atau non-controlling interest. Lalu kita dapat tuh 9 juta untuk NCI share-nya. Kemudian untuk controlling interest share-nya kita bisa langsung kurangkan saja 130 juta dikurangi dengan 90 juta. Lalu kita mendapat untuk controlling share-nya itu 121 juta. Jadi untuk soal studi kasus ini untuk yang B itu kita dapat NCI share-nya sebesar 9 juta dan controlling interest share-nya sebesar 121 juta. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.